Film ini bercerita tentang seorang pimpinan polisi mendapatkan sebuah misi rahasia, yaitu membawa beberapa penjahat kejam dari Filipina ke Korea. Secara diam-diam, Interpol Korea Selatan menyelundupkan manusia hasil eksperimen ke dalam kapal. Dia memiliki kekuatan yang di luar nalar manusia. Dalam hal membunuh, manusia eksperimen itu tidak pernah memandang bulu. Entah itu polisi maupun penjahat, pasti akan mati jika berhadapan dengannya. Dari kejadian itu kita bisa melihat situasi di dalam kapal tiba-tiba berubah menjadi kacau setelah kehadiran manusia eksperimen itu. Dan sekarang mereka harus berjuang mati-matian sampai bala bantuan datang menyelamatkan mereka. So, ini dia reka film Project Wolf Hunting. Berlatar belakang pada tahun 2017, 47 narapidana Korea Selatan yang melarikan diri berhasil ditangkap ketika mereka sedang bersembunyi di negara Filipina. Mereka dijaga ketat oleh pasukan khusus agar tidak terjadi situasi yang tidak diinginkan. Rencananya mereka semua akan dibawa ke Korea menggunakan pesawat. Di antara kerumunan ada salah satu korban menerobos masuk, dan dia langsung melakukan tindakan membunuh diri untuk membalas kematian anaknya kepada si pembunuh. Akibat kejadian itu 7 anggota polisi tewas dan lebih dari 30 penumpang bandara mengalami luka ringan. Beberapa tahun kemudian, mengingat kejadian di bandara, proses pemindahan para kriminal kelas atas menuju Korea tidak lagi dilakukan menggunakan pesawat, melainkan menggunakan kapal kargo internasional. Setidaknya 20 anggota polisi berpengalaman ditugaskan mengawal mereka. Perjalanan yang akan ditempuh menghabiskan waktu sekitar 3 hari. Salah satu buronan bernama Jongdu menghina putri ketua polisi, sehingga membuat kapten marah, dan dia langsung memukulinya di hadapan semua orang. Setelah itu, para tahanan dibawa masuk ke dalam kapal. Dalam satu ruangan hanya boleh dimasuki oleh 2 tahanan saja. Kapten Wu meminta rekannya untuk selalu mengecek para tahanan karena di dalam ruangan tidak ada kamera CCTV, dan meminta mereka semua untuk tidak boleh lengah meskipun hanya sedetik. Di antara para tahanan, ada salah satu tahanan yang kalem. Dia bernama Songhwa. Selama perjalanan dia tidak pernah berbicara dengan siapapun. Sementara itu, perjalanan kapal kargo diawasi oleh Badan Interpol, di mana pimpinan mereka adalah Komandan Daewoo. Setelah mendapat izin dari kantor pusat, nahkoda kapal di dalam kapal, Dr. Kim mendapat misi rahasia dari seseorang, di mana dia harus menyuntikkan serum obat ke manusia tahanan yang terkurung di dalam besi dalam kurun waktu 12 jam sekali. Tak lain orang yang memberi dia perintah adalah Komandan Daewoo. Di lain sisi, ada Jongdu berhasil menyelinap ke dalam kapal untuk menyelamatkan para tahanan. Mereka menyamar sebagai koki, di mana koki sebelumnya mereka tumbangkan ketika 3 hari sebelum keberangkatan. Tampaknya identitas mereka masih belum diketahui oleh Kapten Wu. 어디서 잡았는지 압니까? 그 버섯긴 하는데 이제. Jongdu mengeluarkan sebuah jarum yang dia simpan di bawah lidah. Ketika penjaga sedang lengah, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan borgol, dan dia juga memberikan jarum itu kepada tahanan lainnya. Di tempat berbeda, anak buah Jongdu mengambil senjata api yang mereka selundupkan di dalam kapal untuk membebaskan para sandera dari cengkeraman polisi. Mayat polisi itu mereka masukkan ke dalam gudang es agar mayat mereka tidak membusuk. Setelah itu, mereka membunuh beberapa staf dan sengaja menyisakan 2 orang untuk dijadikan bahan sandera. Gyutai meminta mereka berdua untuk mengantarnya ke tempat yang telah ditentukan. Tidak ingin mengambil resiko, Kang Wu memutus kabel radio yang tersambung ke kantor pusat.
너 왜 이래? 신호가 끊겼습니다. 무슨 말이야 그게? Setelah dicek kembali, penyebab sinyal terputus tanpa ada pemberitahuan kode darurat, yang berarti kapal kargo destroyer sedang disandar oleh seseorang. Lalu Komandan Dewa meminta tim IT untuk melacak sinyal satelit kapal dari posisi terakhir. Sementara itu walkie-talkie yang lain gunakan untuk menghubungi rekannya tiba-tiba saja tidak berfungsi. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam kapal. Kemudian Dain memutuskan untuk mengecek keadaan sekitar. Dia takut para tahanan akan melakukan pemberontakan. Tahanan bernama Kim ketahuan membuka borgol. Lalu Jongdu membunuh polisi itu secara membabi buta. Anak buah Jongdu juga membantai semua polisi yang saat itu sedang menjaga para tahanan. Bagi mereka nyawa seorang polisi tidak ada harganya sama sekali. Lalu anak buah Jongdu melepaskan borgol para tahanan dan mengeluarkan mereka semua dari ruangan. Di tempat berbeda, Dain bersama Kapten Wu melihat penyusup baru saja memutus sinyal radio dari ruang kontrol. Mengetahui ada kejanggalan, mereka pun langsung pergi ke ruang komando kapal. Sesampainya di sana mereka langsung disambut dengan tembakan yang dilakukan oleh anak buah Jongdu, sehingga membuat salah satu polisi harus kehilangan nyawanya. 또라이 새끼가 진짜. Lalu Gitai menyandera Dayun. Kapten Wu memerintahkan Dayun untuk segera menunduk. Kejadian itu membuat Gitai berhasil dilumpuhkan oleh mereka. Sementara itu Kyung-woo mendengar ada suara tembakan dari luar. Dia yakin tembakan itu menandakan polisi sedang bertarung melawan penjahat. Namun nampaknya dia menganggap ucapan Kyung-woo hanyalah mengosong belaka. Di satu sisi Jongdu membajak di kapal untuk mengetahui di mana letak keberadaan telepon seluler yang tersambung ke kantor pusat. Telepon seluler berada di ruang kontrol dan anak buah Jongdu menghancurkannya agar polisi maupun pegawai kapal tidak bisa menghubungi kantor pusat untuk meminta bala bantuan. Ketika sedang berjalan, Kapten Wu bertemu dengan beberapa rekannya yang masih hidup. Dain mendapat informasi di ruang mesin terdapat telepon seluler yang tersambung ke kantor pusat. Sampainya di ruang mesin, tempat itu sudah dipenuhi oleh para tahanan. Melihat ada polisi, staf kapal yang saat itu sedang disandar berusaha menyelamatkan diri, namun dia langsung dibunuh oleh mereka. Pertarungan pun terjadi antara polisi melawan para tahanan yang membuat situasi berubah menjadi mencekam. Tiba-tiba Alpha muncul di hadapan mereka. Dia membunuh siapapun yang berada di hadapannya. Entah itu polisi ataupun penjahat akan bernasib sama. Dari kejauhan Jongdu berusaha membunuh Alpha, namun gagal. Alpha langsung datang menghampirinya dan dia langsung membunuh Jongdu. Karena sebelumnya ruang mesin terkena tembakan, mesin kapal berhenti total dan sekarang kapal itu berada di tengah Samudra Pasifik. Di dalam ruang mesin, semua bersama Kapten Udayu dan Suchol berhasil lolos dari kejaran Alpha dan untuk sementara waktu mereka aman. Setelah pencarian yang begitu lama, akhirnya Komandan Dewa menemukan kapal destroyer yang hilang. Kini berada di tengah Samudra Pasifik. 몇 분 전이야? 3분 전이라고 했습니다. 진짜 알았어. Tindakan Dewa menyelundupkan Alpha ke dalam kapal destroyer ternyata didasarkan atas perintah seorang pria yang dikenal dengan sebutan Direktur Pyo. Sementara itu Alpha telah membunuh Ji-eun. Kyung-woo berusaha menyelamatkan diri. Secara kebetulan dia bersama dengan rombongan Dayun. Kyung-woo menjelaskan semuanya. Kemudian Kapten Wu menyuruh mereka untuk mengambil serum obat. Sementara dia mencari tahanan maupun anggotanya yang masih selamat. Setelah sampai, mereka menemukan dua tahanan yang sudah tewas secara mengenaskan. Dain menemukan sebuah berkas asal-usul Alpha. Ternyata Alpha merupakan seorang tentara Korea bernama Kim Won-gyu. Dia dijadikan kelinci percobaan dalam membuat senjata manusia yang 5 kali lebih kuat dari manusia pada umumnya. Alpha tidak mengalami penuaan. Dia sangat sensitif terhadap suara dan udara. Berflashback ke tahun 1943. Kala itu Alpha tengah menjadi subjek percobaan oleh tentara Jepang. Awalnya
Subjek percobaan itu berhasil. Namun tiba-tiba Alpha terbangun dan dia menghabisi mereka semua dalam sekejap. Kembali ke masa sekarang. Mereka semua merupakan manusia yang memiliki kekuatan super. Sementara itu Kapten sedang bertarung melawan Alpha. Namun dia tewas dalam pertarungan itu. Beruntung, Kapten berhasil memotong lengan Alpha sebelum kematiannya. 이 개새끼. Komandan Dewa bersama anggotanya sedang berada di dalam kapal untuk menangkap Alpha. Tidak lama dari itu mereka bertemu dengan Dayun. 경찰이다. Kapal untuk menangkap Alpha. Tidak lama dari itu mereka di masa lalu Komandan Dewa melakukan eksperimen ilegal, di mana Songwa merupakan salah satu korban tindakan keji kejahatannya. Manusia yang gagal menjalani tes dibuang ke dalam hutan. Namun Songwa berhasil selamat dari insiden tersebut. Gara-gara eksperimen kejam itu, Songwa sekarang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dia sengaja membuat kekacauan agar dia bisa berada satu kapal dengan Alpha dan bertemu Komandan Daewoo. Tujuannya untuk melakukan balas dendam karena istri dia dibunuh oleh Komandan Daewoo. Kembali ke kapal, Alpha sedang bertarung melawan Komandan Daewoo. Pertarungan mereka berjalan cukup sengit. 씨발 새끼들. 아, 정말. Di akhir pertarungan Alpha berhasil ditumbangkan. Karena Alpha sudah mati, setidaknya Komandan Daewoo harus membawa Songwa agar dirinya tidak disalahkan oleh Direktur Pio. Melihat wajah Songwa dari dekat, dia kembali mengingat seorang bayi mengatakan papa sebelum kematiannya. Mendengar itu Songwa langsung mengamuk, yang membuat Komandan Daewoo kewalahan menghadapinya. Bahkan pertarungan mereka masih berlanjut meskipun berada di samudera yang dalam dan luas, dan pertarungan itu pun dimenangkan oleh Songwa. Film diakhiri kita diperlihatkan sebuah fakta mengejutkan. Ternyata Alpha dan Direktur P merupakan tahanan Jepang yang telah hidup 100 tahun lebih. Lalu kita juga diperlihatkan kalau anak Songwa masih hidup, karena di malam itu Daewoo tidak jadi membunuhnya. Setelah mengetahui kalau anak Songwa memiliki kekuatan melebihi manusia biasa, anaknya yang sekarang sudah tumbuh remaja. Kemudian Direktur P membeli anak Songwa di pasar gelap untuk dijadikan bahan eksperimen selanjutnya. Dan film pun selesai. Gimana nih filmnya menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.